مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-mudhakarah wat-tadhkir wal-hatha 'ala at-tamassuki في كتاب الله وسنة رسول الله ودعا إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abaina al-afadil wal asatidhati syurafa wa syukhil ahibba rahimakumullah. Segenap orang tua, para guru, para habaib kita, terlebih khusus orang tua kita, guru kita Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas, kita doakan panjang umur, sehat wal afiah. Al-Habib Muhammad Bagir bin Alawi bin Yahya, kita doakan panjang umur, sehat wal afiah. Juga kepada Al-Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawa, panjang umur, sehat wal afiah. Juga kepada Al-Habib Muhammad Al-Aidarus, Al-Ustaz Abdul Salam. Juga kepada Al-Sayyidain Al-Jalilain Al-Mahbubain Al-Fadil Al-Sayyid Muhammad Wal-Habib Al-Sayyid Hasan Ibnai Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah, menjadi orang-orang yang menggembirakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Hadirin hadirat secara umumah, naqulu lakum, kita ucapkan dan kita ungkapkan sebagaimana baginda Rasul menyampaikannya kepada para sahabat di hari-hari yang fitrah, di hari-hari yang suci, di hari-hari yang penuh kebahagiaan, di hari raya Idul Fitri dan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita semua yang kita kerjakan dan kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang masuk dalam kategori minal aidin al faizin, kembali kepada kesucian dan kemenangan dan panjang umur sampai berjumpa pada Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kullu amin wa antum bi khair. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan membaca hadis malam ini, yaitu hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai keadaan matinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
Hadis ini adalah hadis yang ke-19 dalam kitab Kutubul Falihin yang dirangkum oleh guru mulia kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid atallallahu umrah fi sihah wa lutuf afiyah wa ja'ala min qurrati ainih, yaitu suatu hadis yang mengupas dan membahas himbauan tentang perbekalan daripada bekal amal saleh untuk hari di mana kita dijemput oleh ajal kita. Mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya daripada amal saleh, sehingga ketika Allah mencabut nyawa kita, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Mengapa demikian? Karena kata Rasul dalam sabdanya, seseorang itu dibangkitkan tergantung keadaan dia meninggal dunia. Jikalau meninggal dunianya dalam keadaan ibadah, meninggal dunianya dalam keadaan ta'ah, meninggal dunianya dalam keadaan sujud, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan tahajud, dalam keadaan mendapat ridha daripada ibunya, maka meninggalnya dia adalah husnul khatimah. Yub'atsu ala ma mata alaih, kelak dia dibangkitkan tergantung keadaan tersebut. Jikalau meninggalnya dalam keadaan bermaksiat, dicabut nyawanya dia sedang mabuk, dicabut nyawanya sedang meninggalkan salat, dicabut nyawanya sedang berzina, dicabut nyawanya dalam keadaan ibunya murka kepadanya, maka meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Dia dibangkitkan juga dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan. Na'udzubillahi min. Sehingga kata Rasul dalam hadis ini, yub'atsu ala kulli abdin, dibangkitkan nanti bagi setiap abdin ay kulli mukallafin, hurran kana au abdan, baik orang itu orang merdeka atau hamba sahaya, rajulan kana au imra'atan, baik dia yang meninggal itu laki atau perempuan, yub'atsu ala ma mata alaih, dia dibangkitkan tergantung kematiannya. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam bahasa Arab kematian adalah kalimat al-maut, hanya beberapa huruf. Dalam bahasa Indonesia diambil dari kalimat bahasa Arab tersebut, kematian al-maut. Kalimatnya singkat, pendek, tidak banyak, tapi sangat berpengaruh kepada manusia. Orang sakit apa saja masih bisa disembuhi, masih ada obatnya. Yurja bur'uhu, sakit apa yang paling berat di dunia ini masih ditemukan obatnya, kecuali maradul maut, kecuali kematian. Penyakit yang namanya kematian, la yurja bur'uh, tidak ada obatnya. Sehingga sehebat apapun kita melupakan kematian, tetap kematian tidak akan melupakan kita. Sehebat-hebatnya kita lari daripada kematian, tetap kematian akan mengejar kita ke tempat yang paling jauh kita bersembunyi. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah, katakan, seandai-andainya kalian lari daripada kematian, tetap kalian akan berjumpa dengan kematian itu sendiri. Ya, oleh karena itu sampai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan dalam wahyunya, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian lari bersembunyi di lubang yang paling dalam, tetap akan ketemu dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang hidup, laki perempuan, pasti mencicipi yang namanya kematian. Seorang nabi mati, seorang rasul mati, orang sakti mati, guru kita mati, ibu kita, bapak kita mati, orang yang paling kekar, orang yang paling kuat mati, orang yang bisa terbang mati, orang yang luar biasa terkenalnya mati, orang yang paling lemah mati, malaikat mati, sampai malaikat yang meniup trompet sangkakala pun mati. Tidak ada yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya kematian.
Jadi matinya kita, saya, Anda, orang tua kita, Nabi, Rasul, semuanya sama mati. Yang berbeda, ada orang kematiannya membawa amal, ada orang yang matinya membawa bangkai. Ada orang kematiannya dalam keadaan husnul khatimah, ada orang meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Sehingga kata Rasul dalam hadis ini disebutkan, dia dibangkitkan tergantung kematiannya. Dianjurkan kita melalui hadis ini oleh baginda Rasul untuk memperbaiki amal. Kalau ngaji yang betul, kalau sholat yang betul, kalau zakat, kalau puasa, kalau haji yang betul. Karena yang diterima oleh Allah ibadah kita yang sungguh-sungguh. Kalau kita berdoa yang betul, yang serius. Karena yang serius itu yang diterima sama Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kalian berdoa, berdoalah kalian yakin doa itu dikabul sama Allah. Kalau kalian sholat, khusyuklah, cari itu kehusyuan. Sampai kata Nabi apa? Sallu sholata muwadda. Sholatlah kalian sholat perpisahan. Saudara, kalau kita tahu kematian datang setelah kita sholat isya, dikasih kabar, Anda setelah mengucapin assalamualaikum sholat isya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana sholat isya kita? Kira-kira masih garuk-garuk gak? Kalau dikasih tahu nanti habis sholat subuh, sebelum makan nasi uduk, dijemput sama malaikat Israel. Bagaimana setelah sembahyang sholat subuh, tidur lagi apa ambil Quran? Tidur lagi apa taubat? Oleh karena itu kata Nabi, anggaplah sholat itu terakhir. Kalau ada orang mau dipotong, Anda akan saya potong. Apa yang Anda inginkan? Kasih saya waktu 5 menit. Untuk apa? Saya mau sholat. Kira-kira sholat kita bercanda apa khusyuk? Habis assalamualaikum dipotong. Ini perintah Rasul. Kalau Anda sholat, yakini seakan-akan itu sholat terakhir. Kalau Anda puasa, rasakan itu Ramadan terakhir. Kalau Anda berhari raya, rasakan seakan-akan hari itu terakhir. Kalau Anda mengaji, rasakan seakan-akan ngaji itu terakhir. Oleh karenanya sempurnakan amal ibadah kita dengan penuh kesempurnaan daripada menghidupkan sunnahnya, menjaga akhlaknya, menjaga adabnya, dan jangan lepas selalu minta sama Allah supaya dicabut dalam keadaan husnul khatimah. Ini perintah dari Rasulullah, is'alullaha husnal khatimah. Kalau berdoa minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya meninggal dunia dalam keadaan husnul. Karena keadaan husnul khatimah itu hakikatnya bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu. Qila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Kalau Allah ada sayang sama seorang hamba, maka hamba itu akan dipergunakan oleh Allah, dikasih tugas. Sahabat bingung, tanya, tugas apa wahai Rasul? Allah kasih tugas kepada kita? Iya, dikasih tugas kepada yang dicintai saja. Tugas apa ya Rasulullah? Diberi taufik untuk beramal soleh sebelum dia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, dibikin itu orang jadi orang ahli taubat, ahli tahajud, ahli sedekah, ahli ilim, ahli zikir, ahli salat ala Rasulillah. Didesain sama Allah supaya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, menjadi orang soleh dulu. Mudah-mudahan kita jadi orang soleh. Ini semuanya taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasul salawatu rabbi wassalamu alaih, orang itu dicabut tergantung kehidupannya. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seorang dicabut tergantung kesehariannya. Kesehariannya ngapain dia? Biasa baca Quran, dicabut lagi ngaji Al-Quran. Sayyidina Utsman kebiasaan setiap hari baca Al-Quran. Ketika ditombak, dibunuh, beliau sedang membaca Al-Quranul Karim. Sayyidina Umar rajin sholat, lagi ngimamin, ditusuk. Ada orang ahli tahajud, lagi tahajud, dicabut nyawanya. Ada orang yang selalu istiqomah di masjid, dicabut nyawanya ketika dia lagi ada di masjid. Ada orang rajin sujud, dicabut nyawanya dalam keadaan sujud.
Ada orang setiap hari berdiri, dia bertarung di medan pertempuran dengan sarung tinjunya, kebanyakan dicabut ketika dia sedang mulakamah, sedang bertinju di atas ringnya. Tergantung kesehariannya. Ada orang setiap hari mabuk, dicabut nyawanya lagi mabuk. Ada orang setiap hari main judi, dicabut nyawanya lagi main judi. Ada orang setiap hari melakukan A, maka kebiasaannya, kata Nabi, dicabut dalam keadaan itu juga. Mudah-mudahan kita istiqomah ngaji, istiqomah ibadah, baik di majelis atau di rumah. Ketika ajal menjemput kita, kita minta mudah-mudahan dicabut dalam keadaan ibadah. Ini semua permohonan kita minta sama Allah. Kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dhaifa. Tidak ada daya. Beruntung kalau ada orang rajin mengemis sama Allah. Minta dicabut nyawanya dalam keadaan baik, minta dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Karena yang menjadi patokan bukan kehidupan, menjadi patokan di akhir penghabisan seseorang. Al-ibra bi khatimatil a'mal. Kama qala Rasul, innamal a'malu bil khawatim. Target yang dicatat oleh malaikat, diperintah oleh Allah, tergantung penghabisannya. Kita lihat ada orang balapan naik kuda. Ada 3 kuda, kuda A, B, C. Di tengah pertempuran mereka, perlombaan mereka, kuda yang B dan C ada di nomor 1. Tetapi garis finish, yang finish adalah yang pertama kuda A. Maka yang dapat piala juara 1 kuda A. Yang nomor 1, saudara kita seumur hidup bagus ibadah kita, tetapi di akhir amal kita bermaksiat, sehingga ketika dicabut nyawa kita, nauzubillah min zalik, dalam keadaan bermaksiat, maka ketutup itu amal ibadah yang lain, dicabut dalam keadaan su'ul khatimah. Ada satu hadis yang para ulama, para aulia, para sulaha, orang-orang soleh sangat takut. Kalau dengar hadis itu mereka gemeter. Walau annal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiku alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Seorang hamba bisa jadi, kata Nabi, amalnya bagus, amalan-amalan surgawi, pagi amalannya ibadah, siang malam ibadah, lalu ada kesempatan dia bermaksiat, datanglah hukum azali, yasbik alil kitab, dia berbuat maksiat, lagi maksiat dicabut, maka tempatnya neraka, kata Rasulullah. Oleh karenanya kita tidak boleh menghina orang yang berbuat dosa. Kita doakan, kita nasihatin. Boleh jadi keadaan dia lebih mulia daripada kita di akhir hayat. Sebelum dia meninggal dunia, dia bertaubat, diterima taubatnya sama Allah, maka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari hadis ini kalau kita renungkan, seakan-akan Nabi ini memberikan sesuatu motivasi kepada kita untuk senantiasa semangat, istiqomah, dan ngumpulin amal soleh sebanyak-banyaknya sebelum kematian itu datang kepada kita. Betul? Ini motivasi dari Rasul supaya terus tambahin amal soleh, istiqomah. Tanda-tanda kematian sudah ada di diri kita. Sekarang umur kita berapa? Kita lihat rambut kita sudah mulai ubanan, kulit kita yang halus sudah mulai lentur, kulit kita yang kencang menjadi keriput, punggung kita yang gagah sudah mulai bungkuk, badan kita yang segar sudah mulai batuk-batuk. Ini Rasulul Maut, utusan kematian. Allah tunjukkan kepada kita, apalagi Rasul sudah kasih batasan, ma baina sitin ila sab'in, 60 70. Ini umur kita. Hikmah dari Allah disembunyikan itu kematian, nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kematian kapan datangnya. Hikmah dari Allah, rahmat buat kita. Kalau kita dikasih tahu kapan kita meninggal dunia, hari, jam, menit, detiknya, tanggalan, bulannya dikasih tahu, ini kekhawatiran lebih besar daripada kita tidak mengetahui. Khawatirnya kita misal dikasih tahu meninggal umur 52 tahun. Kita dikasih tahu 52 tahun, harinya hari Senin, jamnya jam 8 pagi lebih 5 menit.
50 tahun kita maksiat sama Allah tidak takut. Kenapa? Masih ada sisa 2 tahun untuk saya taubat, untuk saya nangis, untuk saya insaf, untuk saya mendekatkan diri kepada Allah. Ini jadi sesuatu bola api malapetaka untuk orang tersebut. Oleh karenanya dirahasiakan agar kita selalu mencari dan mencari amal soleh istiqomah, sehingga mudah-mudahan pas meninggal dalam keadaan husnul. Sama seperti Lailatul Qadar, disembunyikan, dikhawatirkan jikalau diberitahu oleh Rasul Lailatul Qadar itu datangnya hari sekian, jam sekian, dikhawatirkan ada orang yang sudah tahu ada Lailatul Qadar tapi tetap tidak sholat, tapi tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi dosa yang begitu agung dan besar, berlipat-lipat ganda, dan murkanya Allah untuk orang tersebut. Na'udzubillahi min. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu masih kecil, diajak sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tahu ini Abdullah bin Abbas seorang anak yang cerdas. Berkat doanya Rasul, dari bayi didoain jadi orang alim, jadi orang yang cerdas, sehingga dekat sekali dengan Sayyidina Umar. Kalau ada rapat orang-orang tua, Abdullah bin Abbas ini dibawa sama Sayyidina Umar untuk menjadi hujjah, saking alimnya. Dalam suatu riwayat Imam Abdullah bin Abbas diajak ikut rapat sama Sayyidina Umar ke dalam perkumpulan yang isinya semuanya orang tua yang hadir perang Badar, Asyakhu Badrin. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas masuk ke dalam rapat perkumpulan orang-orang tua itu, semua pada ngeliatin Abdullah bin Abbas. Di antara mereka berkata, kok Sayyidina Umar bawa anak kecil seumuran anak kita diajak ikut kumpul? Kata Sayyidina Umar, wahai kalian, jangan berkata macam-macam dulu. Saya bawa dia ini biar dia memberikan suatu pencerahan pandangan kepada kita. Apa yang kalian sedang bahas? Kami sedang membahas ayat Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu surat An-Nasr sedang kita bahas. Lalu kata Sayyidina Umar, apa pemahaman kalian? Pemahaman kami, kalau di mana Allah telah memberikan kesuksesan dan kemenangan kepada kita kaum muslimin, kita dianjurkan untuk bertahmid. Fasabbih bihamdi rabbika, fasabbih, bertasbih, mengucapkan alhamdulillah, bertahmid kepada Allah dan beristighfar. Itu maksudnya. Oh itu, wahai Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, maksud yang mereka artikan itu betul apa salah? Ya betul, tapi maksud ayat itu, surat itu bukan arahnya kepada hal tersebut. Memang kita dianjurkan untuk bertahmid dan beristighfar, tapi maksud ayat tersebut, ajalnya Nabi sudah dekat. Sebentar lagi Rasulullah akan meninggal dunia. Jikalau Allah telah memberikan kemenangan, kesuksesan, lalu datang orang-orang masuk Islam berbondong-bondong, cepat-cepat baca tahmid, ungkapan terima kasih sama Allah, wastaghfir, minta ampun. Berarti tugasnya Nabi sebentar lagi selesai, sebentar lagi Nabi akan meninggal dunia. Kata Sayyidina Umar, tuh kalian dengerin tuh, saya sepakat dengan tafsir yang dilontarkan oleh Abdullah bin Abbas. Nampaknya Nabi sebentar lagi meninggal dunia. Ini Rasulul Maut, utusan kematian untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidatna Aisyah mengatakan, Nabi itu tidak pernah shalla Rasulullah SAW salatan ba'da'an nazalat idza ja'a nasrullahi wal fath. Tidak pernah Nabi melaksanakan sholat wajib setelah turun surat An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath. Pasti setelah sholat Nabi langsung mengucapkan subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah, dan ampunilah dosaku. Setelah surat tersebut turun, setiap selesai sholat Nabi tidak pernah meninggalkan tahmid dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini kita tidak ada yang lebih indah bagi kita
setelah dengar hadis ini? Yang pertama, taubat. Bertaubat buru-buru kepada Allah. Khawatir itu ajal menjemput kita, sementara kita belum taubat sama Allah. Kalau orang meninggal punya dosa belum taubat, meninggalnya su'ul khatimah. Semangat ibadah sama Allah. Buang waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Cari dunia, tapi jangan sampai terlenakan dengan dunia. Berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan menerima taubat kita kalau kita taubat. 3 hari kata Imam Jabir sebelum Nabi meninggal dunia, 3 hari sebelum Nabi meninggal, Nabi pernah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Rawahul Bukhari. Jangan sekali-kali ajal menjemput kalian meninggal dunia, melainkan kalian harus berbaik sangka kepada Allah. Allah sayang kepada kalian. Allah akan ampuni dosa kalian. Allah akan cabut nyawa kalian dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ini perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita ini meletakkan segala sesuatu pada realnya. Kalau pengen dicabut dalam keadaan husnul khatimah, rajin-rajin kita ibadah, rajin-rajin kita sedekah, rajin-rajin kita beramal saleh. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata lam tajri alal yabisi. Kalau Anda ingin mencari jalan selamat, lewat jalannya. Karena perahu nggak bakal jalan di atas gunung. Perahu nggak bakal bisa berjalan di atas daratan. Perahu itu bisa berjalan kalau di atas air. Kalau kita pengen meninggal husnul khatimah, jalani jalan untuk sampai kepada husnul khatimah. Menangis, minta ampun sama Allah. Dalam hadis, baginda Rasul pernah bersabda, alamatus syagawati, tanda orang yang matinya su'ul khotimah, 1, jumudul ain. Matanya kering, gak pernah nangis. Mau depan orang, mau di atas sejadah, di kamarnya sendiri, gak pernah nangis. Senang terus, gembira. Padahal Rasul memerintahkan kepada kita banyak-banyak mengingat kematian. Ini orang yang tidak pernah nangis. Ini tanda orang meninggalnya su'ul khatimah. Ya Allah. Jumudul ain. Yang kedua, syagawatul galbi. Hatinya beku, hatinya keras. Dengar suara azan gak kepanggil, dengar suara nasihat gak dia tengok, dengar suara himbauan beramal soleh dia hiraukan. Diajak ngaji, diajak sholat, diajak beramal soleh, gak mau. Hatinya keras, kejam sama orang. Ini tanda orang meninggalnya su'ul khatimah. Yang ketiga kata Nabi, hubbud dunia. Cinta sama dunia berlebihan sampai gak ibadah. Ini meninggalnya su'ul khatimah. Yang keempat, tulul amal. Angan-angan terus. Kerjaannya angan-angan, panjang angan-angan. Pengen jadi orang baik, angan-angan doang. Tobat enggak, ngaji kagak, dekat sama orang soleh juga tidak. Angan-angan. Pengen jadi orang sedekah, duit punya enggak pernah dia keluarin. Pengen jadi orang yang masuk surganya Allah, tapi amalnya di dunia busuk. Na'udzubillahimin. Nih tanda orang yang matinya su'ul khatimah. Dalam kitab Syarh Sudur Bidzikr Ahwal Maut wal Qubur, Al-Imam Suyuti merangkum rentetan hadisnya Rasul, lalu beliau menggarisbawahi dengan kalimat wa minal asbabil muqtadiyati li su'il khatimati arba'atun. Tanda-tanda yang menyebabkan orang matinya su'ul khatimah 4. Yang pertama, at-tahawunu bis shalah, menyepelekan sholat. Ini Ramadan udah lewat. Yang biasa di masjid, biasa sholat jamaah, Ramadan sudah habis. Orang mulai kembali bermaksiat, tempat-tempat maksiat kembali dibuka. Sehingga karena dunia, karena maksiat kembali meninggalkan sholat. Hati-hati. Kalau orang menyepelekan sholat, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Saudara, kalau orang mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak bisa diharapkan pertolongan siapapun kecuali ridhonya Allah. Yang kedua, mudminu khamrin, kerjaannya mabuk. Kalau dia punya duit, duitnya banyak, beli yang mahalan dikit. Duitnya udah mulai menipis, beli bir. Udah mulai cekak, beli apa tuh? Ya. Ini orang yang kebiasaan mabuk, saudara,
matinya su'ul khatimah. Satu tetes, kata Rasul dalam hadis, cairan yang memabukkan masuk dalam rongga badan kita, 40 hari sholatnya tidak diterima sama Allah. Kalaulah dia belum selesai 40 hari, dicabut nyawanya, meninggal su'ul khatimah. Yang ketiga, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Ini majelis Rasulullah harus diperhatikan, saudara. Banyak ilmu disampaikan di sini oleh guru-guru kita. Saudara, mulai besok panjang umur, amin. Mulai malam Selasa depan panjang umur. Kalau ngaji bawa pulpen. Kalau ngaji bawa pulpen. Saya aja bawa pulpen 2 tuh. Apa yang menjadi manfaat catat. Kalau saudara punya istri, saudara ajarkan kepada istri saudara. Kalau saudara punya anak, ajarkan kepada anak saudara. Jadi nggak berlalu itu ilmu begitu saja bertahun-tahun, nggak ada yang bisa dipakai. Kalau dia catat, kullu ma kutib qar wa kullu ma hufid far. Segala sesuatu yang dicatat meresap, nempel selama-lamanya. Segala sesuatu yang dihafal lupa. Betul. Jadi tanda yang menyebabkan orang su'ul khatimah meninggalnya 4. Yang pertama, tahawun bis shalah, nyepelein salat. Yang kedua, mudminu khamrin, mabok. Yang ketiga, uququl walidain, durhaka kepada ibu bapaknya. Amalnya luar biasa bagusnya, tapi ketika dia mati, ibunya murka, matinya su'ul khatimah. Yang keempat, adzal muslimin, jahat sama orang, terutama kaum muslimin, sama orang usil, sama orang jahil. Nggak enak kalau mulutnya tidak menghujat, tidak enak tangannya kalau nggak mukul orang, nggak enak uangnya kalau tidak menipu orang. Ini orang yang masuk dalam kategori adzal muslimin, dikhawatirkan meninggalnya su'ul khatimah. Imam Dhunnun al-Misri pernah mengatakan, wa minal asbab sa'adah ay husnul khatimah, dan dari beberapa hal yang menyebabkan orang matinya husnul khatimah, amin. Yang pertama, hubbus salihin wad dunuwi minhum. Tanda orang meninggal husnul khatimah, 1, cinta sama orang soleh. Cinta sama orang soleh, wadunuwi minhum. Nggak cukup cinta, tapi dia berusaha mendekat diri kepada orang soleh itu. Yang kedua, tilawatul Quran, rajin baca Quran. Nggak peduli Ramadan atau di luar Ramadan. Wal Quran lan yarhal, wal Ramadan lan yanqati. Quran nggak hilang, masih ada di rumah kita. Ramadan bakal balik lagi, panjang umur. Wa doa mustajab, doa kita minta sama Allah, Allahnya masih ada. Jangan berdoa nangis di Ramadan saja. Sampai detik ini Allah ada. Wal istijabatu liman tawaqqaf, pengen dikabul, berdoa. Wal ajur lan yanqati, pahala juga nggak dikasih di Ramadan aja. Hari ini kita tobat, beramal soleh, Allah kasih pahala, amin. Fakun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadilah kita orang ibadahnya itu karena Allah, bukan karena bulan suci Ramadan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, istiqomah ibadah sampai kematian datang kepada kita. Tadi lagi bicara tentang apa? Tanda orang yang meninggalnya husnul khatimah. Betul. Dekat sama cinta kepada ulama dan dekat kepada mereka. Rajin baca Quran. Yang ketiga, sahrum bil lail, rajin tahajud. Rajin tahajud. Tahajudnya sholat, bukan nonton bola. Tahajudnya sholat, bukan kongko, bukan nongkrong-nongkrong, bukan nonton bola. Tahajudnya ibadah. Yang keempat, mujalasatul ulama, sering duduk dengan ulama. Yang kelima, rigatul qalb, hatinya lembut, pemaaf kepada orang, nggak bengis kepada orang, dermawan hatinya, seakan-akan hati tersebut hati orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, melalui hadis ini saya teringat Rasul pernah ngasih nasihat kepada anak kecil. Abdullah bin Umar sambil dipegang pundaknya, akhadha Rasul bimangqibi, saya punya pundak ini dipegang sama Rasulullah. Kata Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Wahai kamu, jadilah kamu ini di dunia ini laksana turis. Turis dia punya rumah, pasti balik ke rumahnya, betul?
Au abir sabil, ungkapan lebih dalam lagi, atau seperti orang yang berteduh, melintas. Lagi hujan dia cari halte, hujan selesai dia jalan lagi. Ini dunia, betul. Oleh karenanya kata beliau, idza amsaita fala tantadhiris sabah. Kalau kamu ada di sore hari, jangan ngarep sampai pagi hari masih hidup, belum tentu. Wa idza asbahta fala tantadhiris sabah wala tantadhiril masa. Kalau kamu ada di pagi hari, belum tentu sampai pada sore hari. Mungkin saja kematian menjemput kita. Mudah-mudahan saudara kita panjang umur dalam keadaan taat ibadah. Andai kata kematian tersebut menjemput kita, kita minta sama Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sujud, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan membaca Al-Quran, mendapat ridha dari ibu bapa kita, sehingga Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah wal qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.